ketika lagi perbatasan nih, kan mau lulus, mau lanjut nurusin orang tua atau udah keluar dari jalur orang tua. Pernah nggak dari Sylvie sama Naomi di posisi seperti itu? Pasti akan melanjutin usaha orang tua gitu, karena kita juga dari kecil udah diajak terus gitu. Kita juga dari dulu rumah tuh jadi satu sama kantor gitu loh. Jadi kayak kita mikir kalau bukan ke kita berdua, terus ke siapa lagi gitu. Udah papa mama udah kayak istilahnya merintis usaha ini dari nol gitu kan, udah sampai kayak sekarang 3.500 orang lebih gitu. Luar biasa ya. Tapi tidak, pas sudah terjun nggak segampang mengucapkan. Video ini dipersembahkan oleh Enhance Agency, outsource service help brand go digital. Oke guys, balik lagi di channelnya Deo Cardi bersama saya Deo Cardi dan ada Sylvie Yana Kusmanto dan Naomi. Halo semuanya. Dan kali ini episode kedua kali ini karena tadi kita sudah episode sebelumnya berbicara dengan Pak Yakub Kusmanto, which is ayahnya mereka berdua. Dan sekarang kita mau bicara dengan anaknya dari sudut pandang yang mudanya gitu. Sebelumnya perkenalan dulu kali ya, maksudnya di Sylvie ini sebagai apa di perusahaannya dan Naomi juga sebagai apa. Mulai dari Sylvie. Ya, jadi aku sebagai marketing manager. Jadi aku sama Naomi tuh di holdingnya gitu, kayak kita di grupnya untuk membawahi beberapa perusahaan-perusahaan yang ada. Jadi aku udah sekitar 2 tahunan megangnya sebagai marketing manager. 2 tahun sebagai marketing manager. Oke. Kalau Naomi? Kalau aku di bagian produksi, ya jadi development semua brand yang ada di grup itu bareng-bareng konversi. Kalau grupnya sendiri namanya apa? Belum resmi sih, Belum resmi. tapi kita menamakannya Dialog Group. Dialog Group gitu ya. Oke. Sebelum masuk ke pertanyaannya, aku pengen nanya sih, ada nggak sih dari Sylvie dulu untuk sama Naomi, cita-citanya apa sih pas masih kecil? Itu beda banget ya cita-cita ya. Oke, aku dulu ya. Kalau aku dulu cita-citanya adalah mau jadi dokter. Mau jadi Biasalah ya, anak-anak tahun 90-an mungkin tahu. Kayak cita-cita umum ya. Iya, cita-cita anak kecil gitu dokter, kan. Kalau nggak dokter, pilot gitu kan. Nah kalau aku cita-citanya anak apa nih? Iya, coba apa? Aku cita-citanya dulu jadi satpam. Oh? Ya, jadi karena dulu tuh di pabrik kan, jadi suka ikut papa mama kan, harus ikut kayak dari kecil kayak yang mereka nemenin ke pabrik. Tiap kali masuk pabrik tuh satpamnya hormat gitu loh. Oke. Gitu, jadi kayak wih gagah gitu. Jadi kayak bermimpi jadi satpam gitu. Waduh, satpam sesuatu yang wow. Yang mau. Wow, pada saat itu. Pada saat itu, saat aku kecil. Iya, gitu. saat aku kecil ya. Nah, cuman menarik nih ya, dari cita-citanya. Nah, aku pengen tahu Sylvie sendiri lulusan dari mana dan majornya apa sih yang diambil? Ya, aku lulusnya dari dari Monash University di Kuala Lumpur. Jurusannya Business Commerce Marketing and Management. Oh, berarti belajar tentang manajemen lah ya? Iya, manajemen sama marketing. Sama marketing. Nah, kalau Naomi sendiri? Kalau aku kuliahnya di lulusan RMIT di Melbourne, ambil mekatronik, kayak robotik. Oh, robotik gitu. Teknik. Wow, oke. Ini karena aku tahu apa backgroundnya, jadi wow duluan. Ke Sylvie dulu. Nih kan dari cita-citanya, terus juga apa yang dia ambil kuliahnya. Nah, udah begitu lulus, kira-kira udah ada pandangan belum? Oh, abis lulus saya mau kerja, saya pengen atau buat sesuatu gitu. Ada nggak dari Sylvie? Iya, jadi waktu itu pas abis lulus banget, itu pengennya sebenarnya cari pengalaman dulu. Jadi kerja kayak di marketing company gitulah.
karena kan memang jurusannya marketing. Iya. Dari dulu udah kepikir sih pas udah ngambil major itu marketing management ya, pokoknya pengennya di bidangnya kerjanya juga di bidang itu gitu kan. Terus tapi ya seiring berjalannya waktu gitu kan, akhirnya jadi belum sempet cari pengalaman di luar, tapi udah langsung bantuin di perusahaan gitu sih. Itu. Waktu itu bantuin perusahaan. Oke, ditahan dulu, akan kita tanya detail setelah Naomi. Kalau dari Naomi gimana? Setelah kuliah, kira-kira udah ada kayak, oh saya pengennya ini nih, pengen itu gitu. Ada nggak keinginan? Setelah kuliah sih sebenarnya awalnya nggak mau kuliah. Enggak mau Nggak mau kuliah. kuliah. Kayaknya nurun deh dari si papa kan. Iya, mau langsung aja Mau ya. langsung aja kita langsung belajar sama papa gitu ya. Iya. Tapi papa mama ngingetin, belajarlah sesuatu yang berbeda dari skill yang papa mama punya. Gitu, jadi supaya adding value to the family gitu. Jadi aku ambil teknik, pas belajar di teknik ya akhirnya belajar tentang teknologi ya. Belajar tentang teknologi akhirnya makin ngerti, walaupun pas di Australia teknologinya udah jauh lebih cepat daripada di Indo, tapi ya itu jadi target ke depan lah. Oke, in the future company-nya bakal seperti ini teknologinya, tapi ya pas balik Indo ya step by step lah, jangan nggak bisa kayak langsung nuntut wah harus high tech gitu ya. Iya. Sedangkan kita memang masih manual work gitu. Oke. Nah, iya berarti begitu lulus pun juga belum tahu atau ada keinginan langsung kerja di langsung kerja sih. Langsung kerja ya. Ya. Gitu. Oke. Nah, ini menarik nih. Kan setahu aku Sylvie punya keinginan yang besar di CSR ya, sosial. Nah, sempat ada kayak pergumulan atau gimana? Nah, itu gimana sih, ceritain dong? Oke, ya jadi dulu itu pengen kerja di CSR juga. Jadi banyak pengennya sih ya kalau dulu. Jadi segala mau gitu. Oh, anak muda nih semuanya mau kayak jiwa mudanya. Startup juga mau. Startup gitu mau. Ya intinya sih waktu itu emang aku orangnya lebih ke sosial. Jadi kepikir apa pengen kerja di CSR apa non profit organization gitu kan, NGO. Nah, terus pas udah terjun di dunia usaha, jadi mulai kebuka juga sebenarnya yang aku kerjain itu juga salah satu bagian dari CSR, cuma mungkin belum dinamain aja CSR gitu. Tapi kan dengan aku membuka lowongan kerja buat orang-orang bisa kerja itu juga sebenarnya udah melakukan sesuatu hal sosial gitu. Jadi aku ngerasa sih kayaknya tracknya udah benar gitu di sini, cuma tinggal dikemasnya aja mungkin gitu kan. Nah, begitu lulus kan setaunya aku Sylvie langsung kayak di deportasi, bukan deportasi, dilempar gitu. ke Bali ya. Oke. Nah itu kerja atau emang langsung bangun usaha atau kayak gimana sih? Iya, jadi ceritanya agak dipersingkat aja ya. Intinya pas habis lulus itu aku sempat bantuin dulu di perusahaan papa sebentar, mungkin sekitar sebulanan. Terus aku ngerasa gimana ya, kan belum ada pengalaman gitu ya, baru banget lulus. Terus kerjanya tuh kayak masih belum jelas, masih belum di bagian marketing kayak sekarang gitu. Jadi aku ngerasa kayak agak nggak betah gitu. Terus ngomong sama papa, terus akhirnya setelah ngobrol-ngobrol tercetuslah untuk ya udah ke Bali, coba startup aja, coba kayak mulai bangun usaha, tapi masih berhubungan sama perlengkapan bayi, jadi masih dengan brand sendiri gitu. Iya, dengan brandnya papa sih. Oh, iya. Cuma aku coba jadi distributor di sana, which is yang brandnya itu masih brand baru dan belum ada pemasaran di Bali. Jadi aku coba ngerasain lah rasanya mulai ngelit tim kecil gitu, terus gimana sih caranya untuk kayak jualan, mungkin tentuin harga, ngambil margin dan sebagainya gitu kan. Dan yang benar-benar paling belajar banget sih lebih ke ngelola timnya ya, lebih ke gimana caranya kita ngembangin SDM-nya gitu sih. Oh, nah aku dengar kan prosesnya nggak gampang tuh untuk kayak ngelola usaha sendiri, dimana kalau misalnya ada keluarga mungkin lebih enak gitu ya, bisa sharing. Nah di situ kayaknya kan
Sylvie sendirian gitu di Bali maksudnya. di Bali ya, sendirian dengan tim yang ada, gimana ngelola perasaannya itu tuh? Oke. Ya jadi emang awal-awal sih udah orang mungkin kalau ke Bali tuh wow gitu ya, kayak karena untuk liburan gitu kan. Ini kayak baru banget lulus, terus kayak istilahnya ya emang benar jauh dari orang tua gitu kan. Tapi memang waktu kuliah di luar negeri juga jauh dari orang tua. Cuma mungkin kayak kalau di Bali bedanya ya memulai usaha sendiri itu yang memang belum ada gambarannya. Tapi sempet mau give up sih, sempet mau balik Bandung. Sempat mau Awal-awal pas awal bulan-bulan pertama kedua gitu ya. Tapi ya untungnya ada komunitas juga di sana. Terus aku juga mikir masa sih mau give up secepat ini gitu, orang baru mulai, mungkin namanya baru merintis ya begitu gitu, harus dinikmati kayak prosesnya dan segala macam. Jadi dan doa juga gitu ya pastinya. Jadi ya udah dijalanin aja prosesnya, dinikmatin aja gitu sih. Akhirnya masih ada sampai sekarang sih perusahaannya. Masih ada sampai sekarang. Udah berapa tahun berarti dari? Tahun ini tuh udah masuk tahun ke-7. Tahun ke-7. Iya. Oke. Nah, kalau dari Naomi sendiri begitu lulus langsung masuk ke perusahaannya Papa. Semuanya atau akhirnya semua produksi yang ada di tiap brand Naomi handle? Enggak. Jadi sebenarnya sebelum langsung terjun, Papa tuh bikin rule ke kita gitu, kalau mau gabung mesti punya pengalaman dulu gitu. Makanya si Cici ke Denpasar untuk cari pengalaman. Nah kalau aku cari pengalaman pas aku sambil kuliah. Jadi kuliah waktunya diatur supaya sisa waktunya bisa ambil part-time. Gitu. Aku nggak mau waktu selesai kuliah jadi tambah lagi gitu, harus kerja dulu gitu ya di luar. Jadi aku kerja dulu pas aku kuliah part time. Kenapa part time? Supaya lebih ready aja sih pas masuk ke pabrik. Karena kalau masuk pabrik kan kayak jabatannya langsung jadi anak bos. Ya kalau nggak punya disiplin waktu, nggak punya antusias ya jadinya kayak petantang petenteng gitulah ya. Betul. Jadi akhirnya kerja dulu sebelumnya untuk lebih menghargai waktu dan tahu cara kerja dan segala macam. Terus ya biar bisa lebih mengenal kalau sama owner tuh harus sikapnya seperti apa gitu. Jadi pas part time pun kerjanya di tempat yang kecil. Kalau tempat kecil itu semua harus dikerjain sendiri gitu ya. Jadi waktu itu kebetulan di F&B, jadi aku harus jadi kasirnya juga, jadi cooknya juga, harus bersih-bersih, gosok-gosok, terus harus prep juga. Jadi semua dikerjain gitu ya. Ya serunya sih di situ, dan modal itu yang jadi ketika pulang Indo tuh lebih siap gitu. Iya. Menarik ya, berarti Papa harus ada rulesnya, punya pengalaman baru masuk ke tempat kerja. Kalau nggak punya pengalaman nggak bisa berarti? Atau semuanya begitu? Semuanya ya bukan nggak bisa ya, tapi akan lebih beda, lebih berat ya nanti. Karena kan ya tadi datang harapan orang kan tinggi, wah ini anaknya kayak Kop mau bawa dampak apa gitu. Kalau kita nggak punya mental duluan, nggak punya experience-nya, kaget kan, mungkin dapat dampaknya lebih cepat mental atau ya. Nah kalau misalnya Sylvie Naomi kan statusnya meneruskan usaha orang tua, tapi kan kondisinya sekarang kita lihat banyak anak muda yang ketika ada pilihan untuk meneruskan usaha orang tua atau keluar dari industrinya orang tua. Nah pernah nggak dari Sylvie sama Naomi di posisi seperti itu? Ketika lagi perbatasan nih, kan mau lulus, mau lanjut menerusin orang tua atau udah keluar dari jalur orang tua. Kalau aku kan keluar dari jalur orang tua. Nah kalau Sylvie gimana? Ya itu ya, mungkin yang tadi udah dijelasin juga. Jadi awalnya sebenarnya mungkin dari dulu sih ya, kayaknya kalau kita udah diinginnya dari dulu pasti akan melanjutin usaha orang tua gitu. Udah pasti gitu. Ya udah pasti lah ya, karena emang anak juga cuma 2, mau dikasih ke siapa lagi. Dan karena kita juga dari kecil udah diajak terus gitu, kita juga dari dulu
rumah tuh jadi satu sama kantor gitu loh. Jadi kayak kita mikir kalau bukan ke kita berdua terus ke siapa lagi gitu. Udah papa mama udah kayak istilahnya merintis usaha ini dari nol gitu kan, udah sampai kayak sekarang 3.500 orang lebih gitu. Nggak mungkin lah kalau misalnya bukan kita berdua gitu. Cuma kalau aku mikirnya pengen pengen istilahnya pengen kayak main-main dulu mungkin, atau cari pengalaman yang lain dulu, baru agak mengulur-ngulur waktu untuk terjun bantu orang tua. Kalau dia kan langsung udah kepikir langsung gitu. Kalau aku masih kayak pengen ya coba yang lain dulu lah, atau ngapain dulu gitu. Yang ngelihat teman-teman kerja di perusahaan A, ya, B. Gitulah ya. Oke, ternyata Silvi bandel juga ya. Enggak lah Oh, ya. enggak ya. Kayaknya normal ya. Normal ya, oh ya. Oke. Berarti yang nggak normal saya ya. Maksudnya iya ya. Nah, kalau Naomi gimana? Emang udah dari kecil kan emang ngikutin prosesnya, jadi kayak udah memutuskan harus bantu. Jadi kan dari kecil juga papa sering cerita ya. Jadi ketika ada kejadian apa di pabrik, di perusahaan, terus strateginya papa gimana. Jadi dari cerita-cerita papa tuh, kayaknya seru banget. Mungkin karena aku juga jadi dinamis banget gitu, karena suka main game gitu ya, jadi suka yang dinamis gitu ya. Jadi dari kecil tuh udah ngomong aku mau gantiin papa gitu. Setelah jadi satpam langsung naik kelas, mau gantiin papa gitu. Jadi sebelum kuliah pun udah kuliah, belajar, cepet pulang supaya bisa cepet gabung dan bisa bantu papa mama. Itu dari sekolah kayak gitu? Dari sekolah. Oke. Luar biasa ya. Tapi tidak, pas sudah terjun nggak segampang mengucapkan. Nah, ini pertanyaan selanjutnya. Nah, di dalam kan ketika udah memutuskan mau terjun ke dalam perusahaan, sedangkan kondisinya mungkin pengalamannya belum terlalu kali ya, nggak setinggi papa punya pengalaman. Gimana cara Naomi maupun Silvi dengan posisi yang dikasih orang tua bisa mengikuti arus yang sudah bergulir, mungkin runningnya muternya cepet gitu? Dari Naomi dulu deh. Pertama mungkin kuncinya adalah sikap kita dulu ya. Sikap kita, tadi mungkin di episode sebelumnya papa udah bilang sikap mental respon. Jadi dari situ memang kita belajar banget. Jadi pas masuk pun sikap mental respon yang dilatih. Aku lebih banyak yang sama papa. Dulu sebelum kerja tuh ya anggapnya papa kan. Iya. Pas masuk kerja beda. Baru ketemu nih sama sosok yang ini gitu lah. Jadi berinteraksi langsung. Awal-awal 3 bulan pertama nangis karena tipenya papa tuh visioner banget. Jadi hari ini ngomong A, besok idenya jadi B. Yang A belum dijalanin, lusa udah jadi C. Kenapa ketawanya puas banget? Mengalami hal yang sama ya. Iya. Lanjut. Jadi di situ kayak ini apa sih gitu kan. Jadi aku berasanya juga nggak punya pencapaian karena belum selesai ngerjain yang satu udah harus ngerjain yang lain. Jadi di situ kayak aduh, berguna nggak sih, terus kadang jadi down dan segala macam. Tapi di situ jadi balik lagi sikapnya harus benar gitu. Aku di sini memang untuk belajar, bukan untuk ngajar. Jadi belajar ya harus punya attitude yang belajar gitu. Mentalnya ya nggak boleh mudah putus asa dan harus merespon yang baik gitu. Yang baik tuh gimana? Jadi tetap tiap hari pasti denger marahan papa, ocehan gitu awal-awal. Pas jam kerja bro? Nggak, di rumah juga, kerjaan kan nyampe rumah gitu. 24 jam 24 jam ya. Jadi kerjaan nyampe rumah jadi di situ awal tuh tersinggung. Gue anaknya aja dimarahin gini gitu kan. Nggak gampang gitu. Terus tapi lama-lama ya, kenapa sih papa kayak gini? Mungkin karena nggak ada orang yang konsep gitu. Jadi karena sikap dari kecil papa ajarin karakter sih sama orang tua, harus hormat, harus taat, harus respect. Jadi karena didorong dengan rasa hormat, jadi aku berpikir gimana nih cara bantu papa, maksudnya
supaya kita komunikasi nggak berantakan terus gitu, nggak gontok-gontokan, nggak marah-marahan. Jadi aku cari tahu deal sama papa tuh gimana kalau ada kejadian gini gitu. Jadi ya sampai sekarang pun walaupun udah 4 tahun gabung tuh pasti kayak gini, kejadiannya gini-gini lagi gitu. Jadi tapi udah punya solusi gitu. Jadi aku lebih ke papa yang jadi papa mau konsepnya gini ya. Jadi gara-gara ini belajar mengkonsep. Belajar mengkonsep untuk bantu papa semua ditulis. Karena kan itu ide-ide tuh yang papa lakukan kan, si papa memang idenya luar biasa. Jadi ide-ide semua ide dia jadi aku tulis. Pak ini kalau digabung gini gimana gitu loh. Jadinya keluar ide yang baru yang lebih matang. Iya. Ya, berarti misalnya kayak puzzle kamu yang karena udah tahu cara ngedealnya, kamu yang konsepin, dan ketika diproses itu bukannya malah mentalnya jatuh, malah bangkit gitu ya, tahu come up with the solution gitu. Luar biasa. Nah kita tanya nih yang tadi ketawa, Sylvie, gimana Sylvie? Kenapa tadi ketawa? Karena aku yang ngejalanin dulu kan, aku yang lulus duluan gitu. Jadi pas tadi dia jelasin gitu, dalam hati asik ada temen gitu ya. Jadi kayak ya dia mengalami ini om dilihat loh gitu ya. Oke, nggak apa-apa Oke, mungkin kalau aku lebih tipikalnya kan lebih bawa perasaan ya, lebih baper gitu. Jadi dan aku juga bukan orang konsep juga. Kalau kayak dia gitu kan kayak papa yang kayak gini, udah aku bantu konsepin. Nah kalau aku tuh bukan orang konsep juga, jadi gimana, sempet mentok banget ya, sempet ngalamin di saat-saat aku tuh bener-bener kayak ya udah nggak mau ngomong sama papa gitu, kayak apa sih ya udah nggak nyambung gitu. Sempet ngerasa juga beberapa kali kayaknya aku nggak cocok deh di sini gitu kan, kayaknya aku mending kerja di luar aja deh, kerja di orang aja deh. Itu gitu. setahun 2 tahun. Iya, setahun 2 tahun pertama lah. Sempet bener-bener momen dimana sempet kepikir juga pengen kabur dari rumah. Sampai gitu kan, ekstrim sih, ekstrim banget ya, karena udah saking bapernya gitu kan. Tapi bersyukurnya aku masih bisa stay sampai sekarang, dan banyak belajar sih, banyak belajar prosesnya itu. Cuma intinya balik lagi ke itu, jadi emang kita dari kecil udah dilatih dan hubungan sama orang tua juga bagus. Jadi begitu ada masalah ya coba cari solusinya. Dan untungnya puji Tuhannya papa mama juga orangnya mau terima masukan juga, asal kita penyampaiannya caranya benar gitu kan, dan cari momen yang tepat aja, dan akhirnya bisa sama-sama cari win-win solusinya sih gitu intinya. Jadi kayak akhirnya aku menemukan bagian aku yang cocok di mana gitu kan. Emang aku tuh orangnya suka ngomong, jadi jadi awal-awal aku bantuin papa tuh di produksi, karena kan dia masih belum lulus kan gitu. Awal-awal tuh produksi. Iya, dan itu benar-benar stresnya tingkat tinggi, karena memang orang marketing gimana ya, sama produksi beda banget gitu ya. Orang produksi tuh harus detail, teliti, sedangkan aku orangnya bukan detail, bukan orang teliti, orangnya lebih suka ngomong. Jadi begitu musim produksi tuh pusing gitu kan, ngelihat angka tuh kayaknya ngantuk gitu. Pokoknya benar-benar nggak cocok, bukan dunianya gitu. Dan akhirnya aku menemukan dunia aku tuh memang di marketing, karena memang aku jurusannya juga kuliahnya marketing gitu kan. Jadi sekarang udah jauh banget lebih enjoy, dan jadi lebih udah nemuin gitu, memang aku cocoknya di bagian ini, dia juga cocoknya di bagian apa gitu kan, sesuai sama kekuatannya lah intinya gitu sih. Jadi begitu kita udah ada di role yang benar, akhirnya sampai sekarang masih juga suka slack, misalnya suka beda pendapat sama papa tuh pastilah gitu ya, namanya kita beda generasi. Cuma kalau udah ada di role yang benernya, jadi ya udah nggak terlalu konfliknya nggak terlalu sampai kayak dulu gitu loh. Karena kalau dulu mungkin akunya juga ada konflik batin juga mungkin ya, karena ngerasa bukan di bagiannya gitu. Tapi kalau sekarang udah ngerasa di bagiannya, ya aku mulai bisa explore sendiri juga, mulai bisa lebih kerja sama tim juga gitu. Iya. Mungkin tadi dari sisi Sylvie dan Naomi menceritakan lebih ke ada titik rendahnya sekalian ya, waktu di posisi ketika menjalankan proses tersebut. Oh, ini titik terendah gue nih, udah ada yang mau sampai kabur dari rumah, ada yang nangis 3 bulan. Oh, bukan 3 bulan nangis ya, maksudnya katanya keluar 3 bulan nangis.
Iya, cuman aku pengen tanya faktor X apa nih yang ngebuat Naomi sama Sylvie mungkin bisa share ke teman-teman yang mungkin posisinya lagi sama dengan kondisi harus meneruskan usaha orang tua, sedangkan dia mungkin dari kecil kan kalau Sylvie Naomi diajarkan. Nah mungkin kalau mereka nggak diajarkan sehingga mereka punya visi misi sendiri untuk ngebangun something gitu loh, bukan meneruskan usaha orang tuanya. Nah faktor X apa yang membuat kamu mau bertahan dari sisi Naomi? Yang mau membuat bertahan pertama balik lagi kayak cara pikirnya. Yeah. Cara pikirnya jadi Sikap yang tadi mental dan sikapnya lain-lain. jadi bisa sampai sekarang gabung tuh karena tadi Cici udah bilang kita dari kecil jadi kita bisa kuliah, bisa melanjutkan pendidikan tinggi itu kan dari usaha papa mama. Jadi kayak berbakti balik lah. Oke. Kayak utang budi gitu. Mindsetnya berarti ya situ. Aku mesti pulang utang budi nih. Iya. Papa juga ngomong, kamu kalau di papa mama jangan lama-lama juga gitu, belajar 3 tahun 5 tahun, habis itu ya kembangin sesuai referensinya kita ya. Jadi Oh gitu. ya jadi papa juga terbuka itu juga karena kita selalu komunikasi. Ketika nggak suka ya saling pengertian lah, kita juga mengerti gimana papa menjalankan bisnis, papa juga mengerti gimana pas kita lulus itu juga bawa Come with idea juga ya. Come with idea juga gitu. Jadi ketika pengertian itu ada, jadi nggak langsung sih pas masuk kan ide-ide mungkin banyak yang ditolak gitu. Tapi karena oke, nggak apa-apa ide ditolak, jalanin ide papa gitu dengan ketaatan, dengan kesabaran juga. Jadi akhirnya ketika ketekunan itu dilakukan, orang tua juga jadi sadar, oh anak saya sudah mulai tekun ya, maksudnya menunjukkan attitude positif. Akhirnya mereka pun kamu punya ide apa sih waktu itu gitu. Coba sampaikan lagi, mungkin waktu itu papa belum terbuka gitu. Akhirnya ide yang dulu berasa kayak ketimbun ya, kayak dulu kan datang langsung dengan pikiran udah mau high tech gitu. Jadi aku mimpinya aku pendem dulu gitu, hold dulu gitu ya, hold dulu. Ternyata di saat yang tepat, yuk kamu udah belajar teknologi, masukin dong teknologi baru gitu ya. Oh akhirnya baru muncul lagi gitu loh. Jadi harus tekun gitu ya, jadi tekun dan sabar untuk menghadapi tiap proses. Mungkin idealisnya di hold dulu, terus jadinya coba match, baru bisa senyambung berjalan dengan. Dan sekarang juga kalau Cici kan dari awal langsung startup kan, jadi kalau aku pas udah terjun sekarang baru kayak yuk startup, jadi kayak dipercaya untuk brand-brand baru. Ya, aku denger sih kemarin brand yang startupnya Omiland. Omiland, iya. Ya, jadi di situ benar-benar dari awal taste-nya juga taste aku yang milih, terus timnya juga tim yang aku bikin sendiri, dan ya puji Tuhan sekarang growth terus. Wah, luar biasa, buah dari mau menahan ego ya itu. Betul. Ego anak muda loh, nggak gampang loh. Jadi ada waktunya. Ada waktunya. Sesuatu, gitu. Betul. Nah kalau Sylvie gimana, faktor X apa yang membuat Sylvie bertahan? Oke. Kalau aku sih faktor X-nya mungkin balik ke tujuan ya. Jadi tujuan awal kan memang mau bantuin orang tua, dan aku pikir kalau nyerah di sini aja aku nggak akan belajar something gitu, dan aku rasanya kayak belum sampai ke tujuannya gitu. Jadi kayak ya namanya kita mau mencapai tujuan pasti kan ada kerikil-kerikil nih, ada kayak hal-hal yang mungkin membuat kita jadi kayak nggak mencapai tujuannya gitu. Nah terus aku coba kepala dingin, coba mikir dulu waktu ada di momen terendah itu, balik lagi aku tuh tujuannya mau ngapain sih gitu. Jadi tujuannya kan di sini mau belajar,
tujuannya pengen bantuin orang tua gitu. Jadi Iya. ya udah begitu ketemu kendala masalah, aku coba kayak cari itu win-win solusinya apa gitu, karena aku pikir kalau aku istilahnya udahlah coba cari pengalaman aja di luar, nggak usah bantuin papa lagi gitu kan. Aku yakin pasti aku akan menemui kendala-kendala yang mungkin mirip-mirip juga gitu, dan kalau aku nggak menang saat itu ya aku pasti akan ngalamin hal yang sama terus gitu, dan nggak akan naik level istilahnya gitu ya. Jadi ya begitu nemuin itu, aku balik itu sih mikir ke tujuan awalnya lagi aja gitu. Jadi kayak kita semua kan mesti punya tujuan ya namanya hidup gitu kan. Kalau nggak ada tujuan ya pasti ngalir terus, namanya air kan mengalir gitu kan ke bawah, bukan naik ke atas gitu. Jadi kalau aku boleh flashback ke belakang, ya aku bersyukur kalau aku tuh sampai sekarang masih bisa stay, dan aku ngerasa sih aku udah makin naik level gitu dari yang sebelumnya, yaitu karena aku memilih untuk tetap bertahan dan cari solusinya apa gitu. Jadi mungkin yang awalnya aku terpaksa, sekarang udah mulai ngerasa lebih lebih enjoy, lebih istilahnya tuh udah mulai bisa explore sendiri. Kalau dulu kan awalnya kan masih semua apa papa. Sekarang udah mulai bisa tanya ke tim tuh sebenarnya kalau tim menurut mereka tuh gimana sih gitu. Jadi udah mulai terus aku juga coba explore sendiri sebenarnya bagusnya tuh kayak gimana gitu. Jadi udah mulai bisa mix and match lah gitu, yang masukannya papa apa, tapi kita sebagai anak muda sama tim aku tuh pengennya apa gitu. Iya. Oke, nah kalau dari visi sendiri sebenarnya aku pengen tanya sih ke depannya nih, dari Naomi sendiri, dari Sylvie sendiri mau dibawa kemana sih? Mungkin 5-10 tahun lagi si perusahaannya ini, atau dari sisinya Sylvie sendiri, saya pengen membuat dampak Indonesia untuk sampai ke luar negeri, bisa melalui brand yang sudah ada nih, produk yang sudah ada, ya bisa dikenal banyak orang gitu. Gimana kalau dari Sylvie? Ya, jadi memang dari awal aku sama Naomi tuh udah kepikir kita pengen ekspor gitu ya. Cuma memang sampai saat ini masih belum, tapi kita sedang mengarah ke sana gitu kan. Jadi ya yang pertama kita pengen produk kita bisa ekspor. Nah, untuk bisa ekspor kan kita harus kayak banyak yang dipersiapkan. Banyak yang harus dipersiapkan lah ya gitu. Terus selain pengen ekspor juga, kalau aku sendiri harapannya sebenarnya ke depan pengen, karena aku kan memang tadi balik lagi orangnya lebih ke sosial ya, jadi aku pengen punya foundation gitu, dialog foundation gitu. Jadi dan masih belum juga, ya didoakan aja ya. Amin. Jadi ke depan aku pengen ada sesuatu yang kita bisa lakukan yang berdampak untuk sosial. Sebenarnya udah banyak yang kita lakukan, cuma memang belum kita istilahnya belum kita expose, dan kita nggak nganggep itu tuh sesuatu yang sosial, padahal sebenarnya yang kita lakukan udah sosial gitu. Jadi mungkin kalau misalnya udah ada lembaganya kayak foundationnya, mungkin lebih terstruktur, terus mungkin acara-acaranya juga lebih istilahnya dokumentasi dengan baik gitu ya, dan lebih jelas aja mungkin progresnya dan sebagainya gitu. Jadi kalau aku secara pribadi lebih pengennya ke arah situ sih. Nah, kalau Naomi sendiri? Aku sebenarnya tadi balik ke ekspor kan, kenapa pengen ekspor? Kita sekarang lagi nguatin dulu di lokalnya gitu ya. Biasa banyak perusahaan-perusahaan ekspor juga buatnya ekspor tapi lokalnya nggak digarap gitu. Jadi kenapa kita belum terlalu detail ke ekspor? Kita pengen lokal ini kita dari Sabang sampai Merauke tuh pasarnya udah kita pegang. Setelah itu baru kita ekspor gitu, karena ekspor kan menambah devisa negara ya. Jadi pengen banget untuk ekspor, dan visi berikutnya adalah mungkin ya Cici lebih ke sosial. Kita juga pengen bangun anak-anak muda juga sih di Indonesia gitu. Apalagi sekarang Indonesia lagi bonus demografi nih sampai 2030, jadi benar-benar harus menyiapkan talent, mengajar talent Indonesia, dan ya menciptakan ruang buat anak-anak muda untuk berkreasi gitu. Makanya
kita juga banyak buka bisnis kecil-kecil yang baru, startup. Jadi anak-anak muda yang join sama kita juga udah bisa, mereka dilatih 2-3 tahun akhirnya bisa pegang brand, pegang produk sendiri, pegang divisi sendiri. Ya akhirnya kita punya pemimpin yang nanti kedepannya akan siap mengharumkan nama Indonesia gitu. Jadi mimpinya dari perusahaan juga untuk membangun anak bangsa melalui dunia usaha, dan punya mimpi bukan membuat ya, menciptakan 2000 pemimpin. Melanjutkan visi bokap ya. Iya, menciptakan 2000 pemimpin karena itu penting banget sih. Dan ya di masing-masing setiap kita kan punya jiwa kepemimpinan sebenarnya gitu. Betul. Dan itu yang harus digali, dan siapa lagi yang berikan kesempatan itu kalau bukan orang-orang yang berbisnis, yang berorganisasi gitu. Jadi, dan dimulainya dari muda ya? Iya, dimulainya harus dari muda gitu. Jangan sampai kita negara besar tapi kalah sama negara-negara tetangga gitu ya. Jadi aku sering sedih banget ketika perusahaan lain, negara lain tuh kayak lebih harum namanya gitu loh. Di kancah internasional tuh mereka lebih didengar gitu daripada Indonesia gitu. Jadi itu yang dirindukan gitu. Misalnya kita dari olahraga juga, Asian Games kemarin kan cukup ini banget ya. Jadi wah, Indonesia, saya juga jadi warga negara Indonesia makin bangga juga, bangkit gitu kan. Bangkit. Tapi nggak bisa dengan step itu aja gitu. Betul. Apa berikutnya yang kita bisa berikan buat negara gitu. Jadi benar-benar sekarang juga bahkan kita dari dulu 17 Agustus tuh selalu ngerayain. Dan tahun lalu tuh kita bikin kayak tahun ini kita bikin kayak talent dari mereka tuh sampai bisa ikut tari saman yang kayak di Asian Games yang opening gitu loh. Kita kayak wow gitu kalau kita gedein itu dari talent dialog group, dari talent insight gitu. Dan mereka ngajarin mereka sendiri gitu. Jadi dari mereka untuk mereka gitu ya, sampai kita nggak tahu kalau anak-anak punya talent ini gitu. Jadi dari seni pun kita pengen mereka juga untuk bisa menunjukkan talent-talent mereka berdampak gitu. ya. Nah, terbukti sekarang juga di kreatifnya bikin channel YouTube sendiri ya. Iya, betul. Nah, itu boleh dong, apa channel YouTube-nya? Channel YouTube-nya namanya Generasi Hebat. Nah, kenapa namanya Generasi Hebat? Kemarin soalnya kita nonton ya Ken ya. Kan kita search dialog grup dan lain-lain, kok yang muncul Generasi Hebat, dan kita pikir tuh ini apa gitu kan. Ternyata ini activity yang ada di dialog. Nah, tapi kok namanya bukan dialog grup, lebih ke Generasi Hebat. Kenapa sih? Iya, ada yang mau cerita? Hebat itu sendiri kita di perusahaan ada kepanjangannya gitu. Jadi value kita adalah value hebat, dimana hanya itu hidup dalam kebenaran, B itu bekerja sama. Dulu hebat. Ups. Lulusan mana ini? Hebat nggak bisa. Oh iya. E-nya energi positif dalam bekerja dan melayani. B-nya bekerja sama tanpa membeda-bedakan. A-nya asas saling percaya dan menghormati. T-nya tanggung jawab sosial. Jadi kita pengen anak-anak yang semua yang ada di perusahaan itu punya mental generasi hebat. Gitu. Jadi kita selalu bilang siapa kita, generasi hebat gitu kan. Gitu. Jadi itu yang pengen kita dengungkan dan gaungkan ya, akhirnya dengan video-video di YouTube channel itu ya itu ada keseharian kita dan lain-lain. Kita pengen ya lebih berdampak dan berbagi juga ke mereka ya.